Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Saya Destiawan Chandra Nugraha dan rekan saya Andriansyah. Kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi penyakit pada daun mangga dengan metode CNN. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas, antara lain yaitu dataset, source code, platform dan tools, demonstrasi aplikasi, analisis hasil, dan kesimpulan. Untuk tujuan dari proyek ini yaitu ini dilaksanakan untuk membangun sebuah model deep learning yang menghasilkan 7 jenis penyakit dan daun mangga dan membedakan dari daun yang sehat dengan menggunakan pendekatan CNN dan arsitektur MobileNet versi 2. Nah, topik yang dibahas yaitu klasifikasi gambar, yaitu mengklasifikasikan penyakit pada daun mangga. Berikut adalah penjelasan dari dataset. Di sini kami mengambil dataset dari Kaggle. Sini dataset ini berisi tentang beberapa penyakit atau jenis penyakit daun mangga. Itu di sini ada 7 penyakit yang bisa kita lihat. Ada healthy atau daun yang sehat, anthracnose, bakterial kanker, cutting weevil, dieback, gall midge, powdery mildew, dan sooty mold. Sini terdapat 500 dari masing-masing kategori dan semua total gambarnya adalah 4.000. Lanjut. Berikut adalah pre-processing data. Yaitu kami pertama mengubah ukuran gambar. Semua gambar yang diseragamkan ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel. Lalu kita menormalisasi nilai pixel setiap gambar dengan merubah rentang 0 sampai 255 menjadi 0 hingga 1. Nah, di sini label kelas atau nama penyakit diubah ke format numerik agar dapat diproses oleh model itu dengan one hot encoding. Lanjut. Berikut adalah penjelasan dari source code. Sini kita mengambil dari Kaggle. Berikut adalah source code-nya. Sini ada tahap pre-processing. Pertama, kita mengatur parameter dan menentukan kelas-kelas dari penyakit daun mangga. Pertama kita menentukan atau mengubah semua gambar menjadi 224 pixel. Lalu di sini input kita menambahkan input shape dan kelas. Lalu di sini kita menghitung jumlah kelas dari dataset tadi. Lalu yang kedua yang memuat mengubah ukuran dan normalisasi gambar. Dan di sini kami mencoba menormalisasi gambar dengan mengubah 255 itu menjadi 0 hingga 1. Lalu kita finalisasi dan pembagian latih uji. Di sini, nah kita membagi atau men-split dataset, mengubahnya menjadi 0,8 itu untuk training dan 0,2 ini untuk tes. Lalu di sini ada random step 12. Lanjut. Masuk ke pembangunan dan pelatihan model. Di sini kami mencoba generate sebuah model. Kita menggunakan base model MobileNet versi 2. Input setnya itu 224 seperti yang tadi, agar seperti ukuran-ukuran gambar yang tadi, agar serasi. Di sini base model trainable-nya di false.
Lalu masuk ke kompilasi dan pelatihan model. Di sini kita menggunakan optimizer ke Adam dengan learning rate 0,0001 atau 10 pangkat min 4 dengan epoch 25, bit size-nya 16. Lanjut. Lalu kita ada kode untuk evaluasi hasil. Di pertama pengaturan parameter dan penentuan kelas. Di sini kita mencoba mengimport matplotlib untuk visualisasi evaluasi hasil untuk melihat apakah akurasi dan loss-nya bisa kita lihat, dan yang kedua itu laporan klasifikasi dan confusion matrix. Ini juga untuk mengevaluasi dari seberapa tepat model itu akan memprediksi suatu model yang baru, suatu data yang benar-benar baru yang tidak diketahui oleh model. Ya, lanjut. Nah, di sini evaluasi hasil. Ya, di sini ada sama seperti tadi. Ini untuk melihat prediksi dari label daun penyakit daun sudah anthracnose, Bagrial lancer dan yang lainnya. Ini untuk melihat prediksi juga atau melihat prediksi dari label dari gambar-gambar baru yang akan kita upload. Lanjut. Platform dan tools. Nah, di sini ada Google Colab. Itu untuk menyediakan situs pelatihan, bantu pelatihan model deep learning, dan yang kedua itu library utama yaitu TensorFlow untuk membangun, melatih dan menggunakan arsitektur. Lalu library lainnya Skitler untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji, serta evaluasi performa dengan classification report and confusion matrix. NumPy dan Pandas untuk manipulasi data numerik dan tabular, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data. Lanjut. Berikut ini adalah demo yang akan dilakukan oleh Mas Andriansyah. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Kita masuk ke demonya. Ini dilakukan di Google Colab. Jadi ini adalah platform yang kami gunakan untuk melatih model kami untuk mengklasifikasikan suatu penyakit daun mangga yang tadi itu. Nah, di sini kami dimulai dengan mengimport drive. Jadi di sini kami menggunakan Google Drive sebagai sumber datasetnya, atau drive itu untuk sebagai tempat menaruh dari dataset-dataset yang sudah kami ambil dari Kaggle tadi. Selanjutnya, dataset tersebut kita muat di sini dengan menggunakan import OS untuk mengenali data-data tadi. Selanjutnya di sini ada untuk import TensorFlow tadi untuk melatih CNN-nya, Pandas, NumPy dan library lainnya yang dibutuhkan untuk melatih model dari deep learning ini. Sama penjelasan seperti tadi, di sini ada image size-nya diatur ke 224. Saya itu menentukan jumlah kelasnya dan input step-nya. Lanjut di sini untuk mengecek apakah datanya itu untuk mengecek total dari image-nya gitu. Masing-masing image di sini adalah 500 dan dikali 8 yaitu adalah terdapat 4000 image berarti semuanya. Selanjutnya di sini lanjut. Nah, di sini kita mengimport model dari MobileNet V2, di mana ini termasuk proses transfer learning
dengan mengambil model yang udah ada gitu. Nah, nantinya base trend modelnya itu kita false-kan karena kita tidak akan melatih ulang. Kita hanya akan melakukan fine tuning terhadap model dari MobileNet V2 ini. Nah, di sini kita melakukan false-nya. Di sini kita memasukkan mengganti pada bagian layer terakhirnya atau ya layer terluarnya itu dengan softmax dengan 8 kelas jadi sesuai dengan jumlah masing-masing penyakit daun mangga. Lanjut. Nah, di sini adalah proses dari pelatihannya yaitu menggunakan 25 epoch dengan learning rate-nya itu adalah 1 kali 10⁻⁴. Lanjut. Nah, di sini adalah grafik dari apa namanya hasil training dan validasi dari model deep learning tadi. Di sini kita bisa lihat akurasi training dan validasinya itu cukup bagus atau sangat bagus malah bisa dikatakan karena dia menanjak ke atas dengan cukup bagus dan tidak ada penurunan yang signifikan. Malah dia terkesan terus lanjut menaik gitu sampai ke ujung, sampai epoch terakhir. Nah, di sini ada loss training dan validasinya juga menunjukkan hasil yang bagus untuk loss training dan validasinya. Dia mengalami penurunan yang sangat bagus penurunannya. Tidak terjadi apa namanya? Tidak terjadi outlier gitu. Lanjut. Di sini ada confusion matrix di mana hasilnya itu hampir eh, persistent recall dan eval score itu hampir satu. Maka bisa kita katakan bahwa akurasi dari model ini itu sudah sangat bagus gitu, hampir menyentuh satu akurasinya. Lanjut. Nah, di bagian sini untuk kita mengecek atau mengtes dari data tes tadi yang sudah dibagi. Nah, bisa kita lihat bahwa dia menebak bahwa daun ini adalah daun dari dieback atau daun kering, daun mati gitu. Seperti yang bisa kita lihat tadi sebelumnya di sini beberapa contohnya. Nah, sini ada dieback kan. Nah, dia menebaknya dieback. Berarti model ini bisa menebak dengan benar gitu eh, data tesnya. Selain di sini ada untuk mengetes dari 35 gambar yang tadi. Nah, misalkan dari yang ini, misalkan ini health, berarti sudah benar. Jadi cutting wheel, ini adalah gambar dari cutting wheel, dia menebaknya. Dan bisa kita lihat di sini cutting wheel juga seperti ini. Berarti dia menebak dengan benar gitu. Lanjutnya, nah kita akan menampilkan langsung saja di sini di bagian apa namanya untuk tabel tabel matriksnya untuk mengecek apakah dia itu sudah hampir benar semua gitu. Nah, bisa kita lihat di sini yang di bagian tengah ini untuk mengecek apakah dia sudah benar semua dan bisa kita lihat dia itu dominasi di tengah semua gitu. Sangat terlihat sedikit eh, sangat terlihat sedikit dia melakukan penebakan yang salah gitu. Maka bisa dibilang dia akurasinya itu hampir hampir menyentuh 100% untuk akurasinya itu. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, ini adalah dari akurasi tadi. Dia terus naik terus ya sampai hingga nilai satu gitu untuk akurasi training dan validasinya. Dan lossnya juga turun hampir menuju nol. Dan ini adalah hasil dari confusion matrix tadi yang sudah dijelaskan. Dia hampir menyentuh angka satu hampir di semua nilainya. Maka dia bisa dibilang menghasilkan akurasi model yang sangat bagus, 99%. Jadi ini juga tadi hasil dari prediksi datanya. Oke, kesimpulan dari tugas akhir atau eksperimen yang kami lakukan ini adalah kami berhasil mengembangkan sebuah model klasifikasi penyakit daun mangga yang menggunakan arsitektur CNN dengan pendekatan transfer learning MobileNet V2 dan modelnya menunjukkan performa sampai dengan tingkat akurasi validasi yang mencapai sekitar 98 sampai 99% seperti yang ditunjukkan oleh grafik pelatihan dan confusion matrix. Nah, model ini terbukti efektif dalam membedakan 7 jenis penyakit yang berbeda serta daun mangga yang sehat berdasarkan citra visual. Dan selanjutnya ada saran untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah pengujian dengan dataset yang berbeda, yaitu menguji model pada dataset yang lain yang diambil dalam kondisi pencahayaan dan latar belakang yang berbeda untuk memastikan ketahanan dari model tersebut.
Yang kedua itu adalah implementasi real time, yaitu adalah mengembangkan model ini menjadi aplikasi mobile atau web yang dapat digunakan oleh petani untuk mendiagnosis penyakit daun mangga secara cepat dan praktis di lapangan. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.